Izin untuk memulai acaranya ya, Pak Regi. Ya, siap. Kita kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya kita bisa berkumpul lagi dalam acara KSGL. Setelah 2 minggu sebelumnya kebetulan selalu berhalangan ya Bapak Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Regi Perdana selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu Ketua Tim, dan juga teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. KSGL kita pagi ini masih dengan tema mendengarkan sharing dari teman di internal Biro Hukum dan Organisasi. Kebetulan kali ini adalah bagian dari kelompok substansi pengaduan masyarakat yang akan sharing hari ini adalah Mbak Putri Sajarwati dengan tema melayani dengan hati. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi kepada Bapak Regi Perdana, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Atik ya. Jadi terima kasih nih teman-teman yang udah berkenan ya, baru 36 orang ya. Mudah-mudahan nanti akan terus bertambah ya. Jadi pada pagi hari ini kita ingin dapat sharing nih dari Mbak Putri. Mbak Putri ini kan salah satu ini ya, championnya nih di Bukor nih yang udah melanglang buana terkait dengan memberikan pelayanan gitu ya kepada masyarakat. Nah, nanti mudah-mudahan apa yang di-sharing oleh Mbak Putri ini bisa menjadi modal nih bagi kita ya untuk memberikan pelayanan gitu kan. Kalau teman-teman yang berhubungan dengan eksternal bisa memberikan pelayanan kepada pihak eksternal, kalau yang internal, unit-unit kerja itu juga kan merupakan klien kita yang harus kita layani dengan hati gitu ya. Nah, barangkali itu ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi tambahan amal ibadah bagi kita dan juga tentu menjadi tambahan amal ibadah bagi Mbak Putri nih yang sudah berkenan sharing ya ilmunya. Begitu ya. Silakan Mbak Putri. Saya juga ingin belajar dari Mbak Putri. Kami persilakan Mbak. Terima kasih Pak Regi atas sambutannya. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan sharing dari Mbak Putri. Pada Mbak Putri dipersilakan untuk sharing-sharing ilmunya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, hari ini KSGL kita ya. Saya mau pantun nih Bapak Ibu nih. Anak itik digendong ibunya. Baik, baik. Kepada Mbak Atik, terima kasih kesempatannya. Daun seledri, buah pepaya. Baik Mbak Putri, sama-sama ya. Makasih Mbak Atik. Bapak Ibu, saya mau pantun sekali lagi tapi dicakepin ya. Dicakepin ya. Iya, nggak apa-apa nggak buka kamera, yang penting mic-nya buka semuanya. Baik, saya mulai. Masak air biar mateng. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu udah pada datang. Baik, assalamualaikum. Udah cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi-pagi nih ya hari Jumat, hari kejepit, belum masuk jam kerja juga gitu. Makasih Bapak Ibu yang udah pada standby. Nah, yang lagi sarapan boleh loh disambi sarapannya ya. Nah, lagi sarapan apa nih Bapak Ibu? Sarapan nasi uduk, mungkin pisang goreng gitu ya. Nah, yang masih di jalan, boleh nih, mudah-mudahan pada bawa earphone ya, jadi bisa sambil dengar Putri ngoceh pada pagi hari ini gitu ya. Santai saja KSGL pada pagi hari ini, karena memang materinya nggak berat-berat, nggak mikir yang pusing-pusing gitu ya, karena memang hanya ingin sharing saja. Sharing apa sih? Sharing pengalaman jadi agent kontak center di Halo Bepom. Kalau ada yang kepo nih, belum tahu gimana sih jadi agent kontak center gitu ya, nah, nanti akan cerita sedikit di sini ya, gitu. Tapi katanya Bapak Ibu nih, pepatah lama bilang, tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu di Biro Hukor ada yang belum kenal, kita kenalan dulu ya, gitu. Siapa tahu nanti sore jadi sayang. Baik, perkenalkan, saya Putri Sajarwati, Agent Kontak Center Halo Bepom 1500533 sejak tahun 2015. Gitu. Nah,
tema yang diangkat pada pagi hari ini nih katanya melayani dengan hati. Katanya kalau kita melayani dengan hati, itu akan jatuh ke hati juga. Benar nggak ya? Nanti ya di akhir. Namun sebelumnya Bapak Ibu, Oke. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin cerita dulu nih sedikit siapa sih agent contact center Halo Bepom gitu ya. Nah, agent contact center di Halo Bepom adalah orang di balik layar dari contact center itu sendiri. Kalau Bapak Ibu sering lihat nih, misalnya ada 15533 gitu ya, di mana-mana. Mulai dari gerbang depan sampai belakang gitu ya, seluruh Bepom, kemudian juga ada di website, ada di leaflet, ada di umbul-umbul, ada di billboard di mana-mana. Nah, kita adalah wajah-wajah di balik layar dari contact center Halo Bepom gitu ya. Ya, tugas kita adalah tentu saja angkat telepon. Wajahnya nggak pernah kelihatan, tapi ada di mana-mana gitu. Kalau Bapak Ibu mau main, boleh ke gedung belakang, gedung TPA lantai 2. Sekarang namanya gedung Arcadia ya. Boleh main-main ke belakang. Nah, selain angkat telepon, tugas kita lainnya adalah menangani email, kemudian juga SMS, ada juga WhatsApp, kemudian juga Halo Bepom Mobile, dan DM. Bisa di Instagram, kemudian Twitter, dan juga Facebook gitu ya. Nah, kalau kata orang zaman sekarang, kita ini si Mimin gitu ya. Si Mimin, si admin gitu. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik ketika pertama kali saya bergabung dengan kontak center Halo Bepom nih di 2015 ya. Karena memang dulu waktu saya bergabung itu belum populer gitu, kontak center itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ketika saya pertama kali bergabung, saya berpikir bahwa tugas saya adalah ngangkat telepon ya, ada misalkan ada telepon, ada pesawat telepon gitu ya. Halo, mau bicara dengan siapa? Mau bicara dengan Pak Regi misalnya. Nah, tugas saya adalah menyerahkan kepada Pak Regi izin ada telepon gitu ya misalnya dari Bu Sri Mulyani nih Kementerian Keuangan. Sudah tugas saya sampai ke situ aja, pluk udah selesai gitu. Nah, pas saya masuk, saya ngeliat nih gagang teleponnya mana gitu, pesawat teleponnya mana. Saya nggak telepon pakai apa? Ternyata bukan pakai pesawat telepon Bapak Ibu. Jadi saya ngangkat telepon di sana disediain headset gitu ya. Nah, headsetnya kayak gini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, headsetnya kayak gini. Oke, headsetnya kayak gini gitu. Terus disediakan juga komputer. Nah, saya ngangkat telepon ternyata pakai jaringan internet. Wah, saya pikir waktu itu canggih nih, ngangkat telepon pakai internet gitu kan. Karena norak saya waktu itu Bapak Ibu, karena nggak tahu sebetulnya seperti apa kontak center. Nah, dan ternyata tugas saya sebagai agent kontak center itu bukan hanya tadi menyampaikan telepon dari siapa gitu, tujuannya kemana, tapi saya diminta jadi Wikipedianya Bepom, gitu ya. Pokoknya ditanya apa aja nih, saya harus tahu gitu. Pokoknya nih, kalau masyarakat punya solusi apa nih, masyarakat punya masalah apa nih gitu ya, saya harus punya solusinya seperti apa gitu. Jadi pokoknya harus bisa jadi apa aja gitu lah ya, agent contact center. Contohnya nih, misal kalau ada yang menghubungi, kan kalau masalah prosedur dan lain sebagainya udah biasa nih kayaknya nih ya. Nah, kadang-kadang ada yang nanya aneh-aneh. Misalnya nih, Mbak Putri, saya mau upload dokumen nih ya, kemudian kayaknya nih nggak bisa ke-upload. Gimana sih caranya Mbak? Gitu. Saya ditanya gitu ya, gimana cara ngompres file gitu. Diminta jadi sarjana TI. Duh, gimana ya caranya gitu. Diminta jadi sarjana TI, padahal basic saya bukan sarjana TI tadi kan ya. Basic saya adalah farmasis, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi kadang-kadang yang tanya kayak gini nih. Mbak, ya, saya nih ya, udah coba misalnya mengalihkan gitu ya, kurs dan jumlah barang nih. Tapi kok di akhir jumlah totalnya nggak sama nih kayak invoice saya gitu, lagi ngajuin SKI ceritanya. Gimana sih Mbak cara ngitungnya? Nah, saya diminta jadi sarjana ekonomi Bapak Ibu, kadang-kadang suruh bantu ngitung gitu. Gimana cara ngitungnya gitu ya. Ya kadang-kadang memang pertanyaannya ada-ada aja. Atau kadang-kadang saya diminta jadi dokter. Mbak, gitu ya. Anak saya nih diare. Kayaknya habis minum susu L deh. Kira-kira anak saya kenapa ya, Mbak? Nah, saya diminta diagnosis sudah kayak dokter gitu ya. Jadi macam-macam sekali pertanyaan yang masuk ke Halo Bepom, sampai kadang-kadang di luar dari nalar saya gitu, kok ditanyain gitu ya ke Halo Bepom. Nah, selain pertanyaan yang macam-macam tadi, ada juga nih kadang-kadang yang
curhat gitu, curhat doang. Saya udah jadi kayak Mama Dede, Ma curhat dong Ma gitu ya, dengerin aja, oke Bu, baik, baik gitu, curhat doang pokoknya. Kayaknya nggak ada kerjaan atau gimana lah ya. Ya kalau BPOM cuma curhat doang. Nah sering juga kita diomelin gitu. Kalau diomelin karena marah, udahlah sampai kata-kata ajaib kadang-kadang ya. Itu juga sering ke Halo BPOM gitu ya. Namun yang namanya agent gitu, kita sabar gitu ya. Karena memang marahnya masyarakat, marahnya konsumen itu sebetulnya bukan ke agent contact center. Marahnya karena memang ada masalah nih. Makanya tugas agent contact center tadi menenangkan gitu ya. Nah, dari orang yang marah dan lain sebagainya, tapi nggak sedikit juga yang mengapresiasi kita sebagai agent contact center gitu. Nah, ibaratnya nih Bapak Ibu, kalau seandainya agent contact center ya bisa dibagi dua gitu ya, set gitu tuh, dibagi dua gini ya badannya. Di sebelah sini agent contact center harus berdiri di atas nama BPOM, di kakinya BPOM gitu ya. Karena memang kami adalah wakil dari BPOM itu sendiri gitu. Tapi di sisi lain gitu, kita harus berdiri atas nama konsumen. Loh kenapa gitu ya? Nggak banyakkan BPOM aja gitu kan? Kamu kerjanya di BPOM gitu. Nah karena agar kita mengetahui sebetulnya perasaan si konsumen itu seperti apa sih? Mereka butuhnya itu apa sih gitu. Jadi ketika kita memberikan solusi seperti itu ya, itu adalah solusi yang terbaik untuk konsumen. Karena agent contact center tadi ternyata tugasnya bukan hanya sebagai pemberi menyampaikan telepon atau dan lain sebagainya, tapi sebagai problem solver juga. Kalau konsumennya nggak tahu, tugas kita adalah memberitahu atau memberikan informasi. Kalau konsumennya seandainya ada masalah nih, nah solusinya apa gitu ya? Benang merahnya seperti apa sih agar nantinya tadi bisa memberikan solusi terbaik untuk konsumen. Ataupun jika memang bukan solusi terbaik, kita bisa memberikan alternatif solusi nih. Nah, alternatif solusi itu memang bukan yang terbaik, tapi yang paling baik saat itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ibaratnya nih ya, ketika kita masuk ke Halo BPOM gitu ya, jam 8 kita layanan pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 sore setiap harinya gitu ya. Setiap pagi ibaratnya ada bel masuk nih jam 8 gitu ya. Pokoknya harus standby tank jam 8, nggak mau tahu pokoknya ya. Kita harus sudah siap dengan baju perang kita. Nah, baju perang kita apa aja, perlengkapan ngelenong kita apa aja, antara lain ini headset ya kan. Kemudian juga aplikasi-aplikasi semua udah dibuka, udah harus siap. Kemudian ada juga nih Bapak Ibu kaca. Ya, kelihatan ya kaca. Nah, ini kaca buat apa fungsinya? Kaca ini buat ngaca udah cantik apa belum? Bukan. Bukan buat ngaca udah cantik apa belum. Di sini kaca juga sebetulnya untuk mengontrol emosi agar nanti gimana sih kita tetap senyum gitu ya. Tetap senyum gitu. Tetap nggak kebawa emosi kalau lagi dimarahin gitu ya. Nah, kalau Pak Izin Contact Center udah siap dengan perlengkapannya nih ya, udah siap tempur gitu. Kita harus siap dengan yang namanya masking ability. Nah, masking ability apa sih gitu ya? Masking ability bukan kemampuan pakai masker Bapak Ibu. Bukan. Kalau pakai masker kayaknya anak kecil juga bisa ya. Nah, masking ability adalah kemampuan untuk menggunakan topeng ketika show mau dimulai. Misal nih ada agent contact center gitu ya. Agent contact centernya habis patah hati nih. Habis putus cinta misalnya gitu ya. Nah galau gitu. Nah, nangisnya nanti ditunda dulu gitu. Nanti aja galaunya nanti gitu. Kita udah mau perang nih. Udah lengkap nih senjata kita gitu ya. Nah, terus ada lagi misalnya agent contact center yang mikirin pay letter. Duh, uangnya pakai lagi jajan gitu ya. Gimana nih bayar pay letter gitu, pusing ya. Nah pusingnya nanti dulu, ditunda dulu, kita udah mau show nih gitu ya. Jadi agent contact center harus bisa gitu ya memakai topeng gitu, memakai topeng. Kalau udah pakai perlengkapan perang, baju zirahnya istilahnya, kita harus sudah siap dengan semuanya. Smiling voice harus diatur gitu ya. Nih gimana sih caranya nih biar senyum gitu ya. Intonasi juga harus udah mulai main, suara dibikin empuk gitu ya, membel-membel gimana gitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, tulang belakang kita kunci gitu. Supaya apa? Supaya di belakang sana gitu, di balik layar sana, meskipun orang yang nggak lihat, dia bisa merasakan, oh kita senyum loh, oh ternyata Mbak Putri ramah loh gitu. Kita kelihatan, kita siap dalam melayani gitu. Karena
Kenapa kita lakukan itu? Karena apa yang masyarakat lihat atau konsumen lihat dari saya sebagai agen kontak center, dari kami sebagai agen kontak center, itu adalah apa yang konsumen lihat dari Badan POM itu sendiri. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekilas tentang kontak center di Halo BPOM ya. Kemudian selanjutnya nih, saya ingin membahas sedikit tentang servis. Semoga kelihatan ya. Saya izin ganti virtual background ya. Ya, saya nggak pakai slide Bapak Ibu sengaja supaya santai, supaya saya bisa ngelihat juga Bapak Ibu di sini yang open cam gitu ya bersama saya. Nah, iya, kelihatan nggak Mbak Atik? Kelihatan Mbak Put. Kelihatan ya? Oke, iya, iya. Jadi di sini ada tentang servis atau tentang komunikasi. Saya yakin Bapak Ibu sering dengar atau pernah dengar istilah ini. Menurut LIFO Method USA, gitu ya, di dalam komunikasi itu ada yang namanya rules, ya. Ada yang namanya rules, yaitu golden rules in communication. Nah, di atas saya nih, semoga kelihatan ya. Di atas bunyinya apa? Bunyinya adalah treat the others the way we like to be treated. Gitu katanya. Artinya adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Bagus ya, bagus. Iya, jadi saya yakin Bapak Ibu sering dengar sebetulnya terkait hal ini. Gitu. Saya mau kasih contoh nih Bapak Ibu. Misal nih ya, ada tamu kerabat dekat ke rumah saya gitu ya. Kemudian kebetulan saya baru masak, baru aja mateng nih. Masakannya itu kambing guling gitu, makanan favorit di rumah. Nah, si tamunya nih siang-siang gitu ya datangnya, jam makan siang, kemudian lagi lapar-laparnya gitu ya. Kembali kepada hal ini, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Saya suka Bapak Ibu kalau saya diperlakukan baik oleh orang lain. Saya suka diperlakukan baik pada orang lain gitu ya. Saya memberikan orang lain memberikan kebaikan untuk saya senang seperti itu. Nah, maka saya coba mengaplikasikannya gitu ke kehidupan saya sehari-hari. Nah, ketika tamu datang nih, saya coba menservis tamu saya sebaik mungkin. Tadi nih, saya baru masak nih ya. Terus baru masak, otomatis karena saya ingin menservis tamu saya dengan baik, saya hidangkanlah tadi si kambing guling tadi gitu ya. Kira-kira nih Bapak Ibu, si tamunya tadi seneng nggak? Senang banget. Makannya seneng ya? Seneng dong. Lagi lapar gitu ya, terus disajiin masakan baru matang kambing guling, seneng dong ya? Ya seneng. Gratis lagi kan gitu. Tapi Bapak Ibu, menurut LIFO Method USA juga, golden aja nggak cukup ternyata. Ada yang namanya platinum rules in communication atau platinum rules in service gitu. Bunyinya apa? Ini bunyinya. Treat others the way they like to be treated gitu. Artinya apa? Artinya perlakukanlah orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Loh, bedanya apa dengan yang tadi? Gitu. Bedanya dengan yang tadi adalah, saya kasih contoh lagi mungkin ya. Nah, tadi kan senang nih ceritanya si tamu sama kambing guling ya. Ternyata sebetulnya si tamu gitu nggak suka sama kambing. Kan kambing kadang-kadang ada bau aroma khas kambing ya, bau perengus gitu lah ya. Nah, dan si tamu tadi kebetulan memang hipertensi, jadi memang menghindari tuh masakan-masakan yang berbau kambing gitu ya. Nah, sebetulnya si tamu seneng nggak dikasih makan tadi? Si kambing tadi tuh, gitu. Nggak seneng ya? Nggak seneng ya, benar nggak seneng. Kenapa gitu? Karena memang ya memang nggak suka sama kambing gitu dan sedang menghindari gitu. Tapi mau nolak juga gimana? Udah disajiin gitu ya. Iya. Dan kita bisa lihat di sini perbedaan dari golden rules dan platinum rules di komunikasi gitu. Jadi kedua sisi tadi gitu ya, yang paling bagus adalah platinum rules tentu saja, karena kalau dilihat dari sini dari golden rules in communication, kita ketika melakukan service atau ketika kita melakukan komunikasi, kita hanya melihat dari sisi kitanya aja. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sisi kitanya aja, menurut kita baik, itu belum tentu menurut orang lain juga baik gitu. Nah, kalau yang kedua gitu ya, kita nih mau melakukan service nih, kita mau komunikasi nih gitu.
Kita tidak hanya melihat dari sudut pandang kita aja, tapi kita juga melihat dari sudut pandang dari lawan bicara kita, siapa yang kita servis. Kalau bahasa servis mungkin ini disebutnya customer needs. Jadi si customer nih butuhnya sebetulnya apa sih gitu. Nah inilah Taunya Platinum gimana Rules. Mbak Putri? Gimana? Cara taunya gimana? Ini menarik. Cara Cara taunya tahu. ya, cara taunya ya Bapak ya. Ya mungkin saya contohin di kontak center lagi boleh ya Bapak ya? Boleh, boleh, boleh. Iya, boleh ya. Nah, yang menghubungi Halo Bepom ini macam-macam, Pak. Jadi rentang usianya itu ya Bapak Ibu, mulai dari milenial gitu ya. Milenial tuh kelahiran 80 sampai 95 gitu ya. Kemudian juga ada Gen X, mohon maaf, maksud saya Gen Z gitu ya, atau disebut juga Centennial. Centennial ini 2000, mohon maaf, 95 sampai 2009. Kemudian juga ada Gen X ini kelahiran 80 sampai dengan 65 ke atas ya. Kemudian ada juga baby boomers nih. Baby boomers itu kelahiran 60 ke atas gitu. Nah, biasanya kalau dari kontak center, kita bisa ngelihat nih, dari suaranya gimana sih nih si konsumen, kemudian apa sih yang dibicarakan gitu ya. Biasanya kalau milenial dan centennial nih, kalau ngomong satset gitu ya, cepet gitu. Nah, kita harus jadi mirror. Sebagai agent contact center tuh harus jadi mirror. Jadi jangan disamain semua konsumen, kita ngomongnya sama gitu. Kalau misalnya yang ngomong konsumennya si milenial atau centennial ya, kita bolehlah ikut-ikutan satset gitu ya. Kita jadi mirror buat mereka gitu. Gimana jelasinnya, tapi tetap tertata ya. Tentu saja tetap tertata gitu. Nah, kalau si konsumennya, gimana kalau si konsumennya baby boomers dan juga tadi Gen X, itu biasanya lebih pelan-pelan kita ngomongnya. Baik, Bapak Ibu, unggah-ungguhnya ada gitu. Ke sopan santun, mendengarkan, sabar gitu biasanya. Nah, dari situ. Kita biasanya mengenali itu dari suara. Dari suara, apa yang diomongin gitu, apa yang mereka pikirkan, itu biasanya kalau udah sering gitu ya menangani, itu bisa kelihatan seperti itu. Nah, dilihat dari seperti ini ketika kita servis ya, karena kalau servis istilahnya kayak robot nih Bapak Ibu, kalau robot kan tidak bisa mengenali siapa yang diajak bicara. Kalau kita manusia ada ngomong langsung gitu ya, ada human touch di sana, bisa kelihatan nih, oh ternyata kontak center Halo Bepom nih ngomong secara personal loh gitu. Saya ngomong seperti apa, mereka bisa menanggapi dengan baik gitu. Nah kalau si baby boomer tadi, ternyata Mbak Putri gitu ya, agent sabar banget nih gituin saya gitu. Jadi terkesan si konsumen tadi gitu ya, ada perlakuan personal. Kalau perlakuan personal itu bukan robot gitu ya. Sehingga ada kesan tadi pelayanan Halo Bepom adalah pelayanan yang memang dari hati gitu. Karena tadi personal tadi seperti itu. Nah, dari tadi saya contohinnya kontak center mulai nih, mohon maaf Bapak Ibu karena mungkin udah mendarah daging nih. Kehidupan saya sehari-hari kontak center terus ya. Tapi karena setiap pekerjaan adalah sebetulnya servis. Tergantung aja konsumennya siapa gitu. Kalau saya memang konsumen saya gitu. Saya pelaku servis, konsumen saya adalah masyarakat secara umum. Nah, kalau Bapak Ibu nih di kantor nih ya, apakah melakukan servis juga? Tentu melakukan servis juga. Tergantung tadi konsumennya siapa. Misalnya sekretaris gitu ya. Dia tugasnya adalah bikin laporan gitu ya. Kemudian diserahkan nanti laporannya ke atasan. Nah, konsumen dari sekretaris tadi itu adalah atasannya tadi. Maka Platinum Rules in Communication ini tidak hanya bisa diterapkan di kami di agent contact center sebagai pelayanan publik secara langsung, namun juga di kantor di Biro Hukum khususnya gitu ya. Bagaimana cara kita berbicara ke sesama staf, bagaimana cara berbicara ke atasan, bagaimana sih treatment kita gitu ke orang lain, ke yang kita servis, ke atasan atau ke sesama staf, itu berbeda sesuai dengan kebutuhan dari lawan bicara kita itu seperti apa. Agar apa? Agar komunikasi yang terjalin, agar servis yang kita berikan itu bisa lebih efektif. Seperti itu ya. Baik, bergeser sedikit nih Bapak Ibu dari servis ya. Beberapa waktu lalu saya mendengar quote yang bagus dari Miss Indonesia 2020, makanya saya bawa hari ini ke KSKL gitu ya. Ya, kelihatan ya semoga. Nah, bunyinya adalah seperti ini. Jadi beliau mengatakan bahwa ketika beliau ada suatu pekerjaan, beliau tidak pernah menganggap pekerjaan itu adalah suatu beban. Loh,
Kenapa tidak dianggap beban gitu ya? Karena beban biasanya konotasinya negatif nih. Gitu. Jadi beban itu selalu diubah kata-katanya menjadi sebuah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu kan tugas ya yang harus diselesaikan sebaik-baiknya. Gitu. Kalau kita punya kerjaan nih, kemudian kita jadikan beban gitu ya. Biasanya jadi ganjelan aja karena beban biasanya ganjel aja di hati nih. Kita kerjain sih, kerjain ya. Selesai ya kerjain, selesai. Tapi karena itu beban gitu ya. Ketika kerjaannya selesai, udah bebannya hilang, teng gitu. Nggak ada kesannya, nggak ada meaningnya gitu. Karena kita hanya menyelesaikan sesuatu yang memang itu beban gitu. Berbeda dengan ketika pekerjaan itu kita anggap suatu tanggung jawab dan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Biasanya kalau dianggap tanggung jawab, menyelesaikannya dengan hati gitu. Kita menyelesaikan dengan hati apa yang kita bisa kita lakukan gitu ya, versi terbaik dari diri kita keluarkan di situ ya. Sehingga nanti ketika udah jadi nih ya, selesai pekerjaannya, ada kepuasan tersendiri. Oh, ini adalah kerjaan saya, ini adalah versi terbaik dari diri saya gitu. Sudah keluar semuanya. Jadi ada rasa puas dan ngerasa lebih berguna gitu seperti itu. Nah, hari ini saya membawakan KSKL ya. Saya jadikan ini tanggung jawab, saya lakukan ini semuanya dengan sepenuh hati gitu. Mudah-mudahan sampai ya ke hati Bapak Ibu semuanya yang ada di sini di Biro Hukar. Iya. Kembali ke servis Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebetulnya buat apa sih kita servis nih ya? Buat apa kita servis, melakukan servis sebaik-baiknya? Buat apa sih melayani sebegitunya gitu ya? Kalau saya nih agent contact center, ngapain sih Put? Nyengar-nyengir gitu ya, senyum-senyum gitu. Suara dibagus-bagusin, diempuk-empukin gitu ya. Kemudian duduk aja harus tegak, padahal si konsumen ngelihat juga enggak. Ngapain gitu? Nah, kalau beberapa Bapak Ibu mungkin di sini kemarin ikut pelatihan pelayanan prima yang saya kutip sedikit dari Bapak Swadikaya Nafi gitu. Kenapa kita harus melakukan servis sebaik-baiknya? Sebetulnya tentang bagaimana kita memaknai dari servis itu sendiri gitu ya. Nah, servis ini ada tingkatannya menurut Bapak Swadikaya Nafi gitu ya. Udah kayak cabai bon, ada levelnya gitu ya. Nah, di level 1 servis itu dimaknai sebagai kewajiban. Jadi kenapa sih kita melakukan servis? Karena servis itu kewajiban atau keharusan. Gitu. Nah, benar, kita sebagai pelayan publik memang kewajiban kita melakukan servis, tapi level ini adalah level paling rendah, Bapak Ibu. Di mana kita menganggap servis ini adalah kewajiban, adalah level paling rendah. Kenapa? Karena ketika kita servis nih, ya udah, memang kita wajib gitu ya. Kita melakukan servis, kita melakukan pelayanan sebaik-baiknya, ya sudah. Ketika kewajiban itu udah kita laksanakan, gugur kewajiban, udah aja gitu. Sama seperti tadi kita anggap beban, nggak ada meaning-nya gitu. Kalau itu hanya kewajiban, ibaratnya nih kita datang ke kantor, kemudian kita kerja, kita pulang dapat gaji, datang lagi ke kantor, ya kerja, pulang dapat gaji, gitu ya. Dapat gajinya nggak tiap hari atau ya Bapak Ibu ya, sebulan sekali aja. Nah, jadi nggak ada meaning-nya gitu loh. Nggak ada sesuatu yang kenapa gitu loh kita servis ya menggugurkan kewajiban aja ya, pekerjaan juga karena ya tadi menggugurkan kewajiban jadi seada-adanya aja gitu jadi kurang bermakna gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih level yang kedua servis itu adalah untuk kinerja atau mencapai sesuatu tertentu atau prestasi. Ini udah bagus nih, kerjanya kita bagus, kita melakukan sesuatu yang baik gitu ya, ibaratnya. Nah, kalau kita kerja nih, ibaratnya untuk kinerja, kerja usah sampai mentok ya. Mau dinilai soalnya, mau dinilai. Jadi kayak kita mengerjakan sesuatu yang bagus, ya benar kita mengerjakan sesuatu yang bagus, tapi ujung-ujungnya adalah karena ingin dinilai, karena penilaian kita harus baik gitu. Makanya dia mengerjakan sesuatu yang bagus. Levelnya sudah meningkat sih dari yang tadi, dari yang kita kerja seadanya ya. Ini kerjanya bagus, tapi tetap ada pamrihnya. Karena kita mau dinilai. Gitu. Makanya kita kerjanya bagus. Gitu. Kemudian nih, selanjutnya di level yang ketiga, ternyata ada lagi. Level yang paling tinggi, ibaratnya udah level dewa, gitu ya. Paling pol pokoknya.
itu adalah kenapa kita servis, kenapa kita melakukan pelayanan dengan baik, karena memang ini adalah level spiritual. Kelihatan ya, level spiritual. Level spiritual itu apa? Ketika kita bekerja atau ketika kita melakukan pelayanan, bukan karena memang itu wajib, bukan karena memang itu adalah untuk dinilai, gitu ya, nggak ada pamrih, tapi niatnya tulus, gitu. Tulus. Susah ya kayaknya ya, kerja gitu, melakukan pelayanan, niatnya tulus. Tapi beda ketika kita memikirkan ini, maksudnya memikirkan kerjaan kita, apa yang kita lakukan, itu niatnya adalah ibadah. Nah, biasanya kalau ibadah ini sudah level teratas nih ya, niat ibadah, sudah, kalau ibadah, lillahi ta'ala gitu ya. Gitu. Makanya tulus, ikhlas, with all your heart gitu ya istilahnya, kalau udah level ini. Nah, kira-kira nih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, level servis kita di Badan POM udah sampai mana? Level 1, 2, atau 3? Gitu ya. Boleh dijawab sendiri, di dalam hati sendiri, disimpan sendiri, boleh. Kalau seandainya saya yang ditanya, Bapak Ibu ya, Put, level servisnya udah sampai mana nih sekarang nih? Gitu. Saya sebagai agent contact center, Bapak Ibu, berharap dan berdoa, gitu ya, namanya manusia ya, kalau berharap boleh ya, berharap dan berdoa, level saya ada di level 3. Kenapa gitu ya? Ketika saya harus standby nih jam 8 gitu, jam 8 tank, saya harus standby gitu ya. Itu bukan lagi karena presensi, bukan lagi karena BPOM mengharuskan saya standby jam 8 gitu ya. Semuanya harus siap pokoknya. Bukan lagi karena takut sama atasan gitu, bukan karena mau dinilai SKP-nya nanti di akhir, bukan, tapi memang karena kecintaan saya terhadap pekerjaan saya gitu. Kecintaan saya terhadap Halo BPOM. Karena saya berpikir kalau saya belum standby nih, kalau saya nggak ada nih, nanti siapa konsumen yang menyambut gitu. Konsumen siapa nih yang jawab teleponnya gitu ya. Nanti mereka nanya ke siapa nih, mereka punya masalah ngadunya kemana nih, gitu ya. Sampai saya memikirkan hal tersebut gitu ya. Dan karena mohon maaf Bapak Ibu saya agak emosi karena memang ruh dari service, ruh dari melayani itu adalah care, peduli gitu ya. Ketika ada service, itulah ada care, ada peduli. Nah, dan saya berharap Bapak Ibu juga semuanya gitu ya, ini level servisnya bisa di level 3, kalau belum bisa di-upgrade, agar apa? Agar apa yang kita lakukan, agar servis kita di Badan POM untuk masyarakat, itu nilainya adalah ibadah. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari tadi saya ngoceh terus gitu ya, itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada setitik gitu ya, nggak usah banyak-banyak, setitik aja gitu ya. Ada yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan, gitu. Jadi pengetahuan baru atau knowledge baru, atau kalau yang udah pernah dengar sebelumnya quote-quote-nya gitu ya. Kemudian juga tadi tentang service itu bisa kita simpan gitu. Bisa kita simpan gitu ya pengetahuan barunya di kepala atau di head gitu ya. Syukur-syukur bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan kita di Biro Hukor gitu ya. Kalau seandainya bisa diaplikasikan sehari-hari, itu akan menjadi skill yang nantinya disimpan di tangan atau di hand gitu. Dan itu akan menjadi attitude apabila kita melakukan skill tadi dengan hati atau dengan heart. Ya, demikian Bapak Ibu. Nanti selanjutnya jika ada diskusi, kemudian juga ada yang bertanya, mungkin ya, ini nanti bisa kita semuanya diskusikan. Apabila saya tidak bisa menjawab, saya izin minta pilihan bantuan. Mungkin saya bisa phone Bu Vika gitu ya, izin Bu Vika mungkin hadir, atau ask the audience, atau 50-50. Kalau pertanyaan dari Bapak Ibu, pilihan ganda gitu ya. Namun saya kembalikan dulu nih ke Mbak Atik. Mbak Atik, saya kembalikan ke Mbak Atik. Bunga cantik, bunga kamelia. Kepada Mbak Atik, saya kembalikan ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Putri. Luar biasa sekali sharing-sharingnya. Merupakan pengalaman juga buat kita semua yang terutama yang bekerja banyaknya di back office ya, seperti saya ini.
Sangat menarik sekali. Boleh minta tepuk tangannya dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Keren banget pembahasannya. Masih ada waktu 26 menit ya, masih lama. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, boleh dipersilakan untuk resen. Coba saya cek dulu. Oke. Ini Mbak Putri Masih keren sepi nih. banget ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Ini contoh ini ya, melayani dengan hati, bukan cuma putus Mbak, sorry. Saya ganti gadget, baterainya habis. Ya, ini Mbak Putri ini memberikan contoh yang luar biasa ya. Bukan cuma materi yang disampaikan, tetapi juga perilaku dan kesiapan menyampaikan materi ini juga sungguh-sungguh melayani dengan hati nih gitu. Materi paparannya juga keren dengan cara tampilan yang keren juga. Keren banget Mbak Putri. Terima kasih Bapak atas apresiasinya. Ya, teman-teman yang mau bertanya sama Mbak Putri yang keren nih, kami persilahkan nih. Ada? Mbak Atik mungkin mau nanya? Iya, Udah pernah kalau belum belum Mbak ke ada, contact center? kebetulan belum. Jadi Belum ya? penasaran Boleh sekarang. dong. Iya dong. Ke belakangnya ke gedung Arkadia ya. Ya, Jangan. boleh nanti kapan-kapan. Mau bertanya nih Mbak, kebetulan penasaran juga. Gimana sih Baik. misalnya kalau agen kontak center itu dapat pertanyaan dari konsumen, terus agen kontak centernya tapi nggak tahu jawabannya, itu harus gimana? Baik, Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu memang ketika kita udah siap ya dengan semua peralatan perang kita gitu ya, kita diminta jadi BPOM, kita diminta jadi Google BPOM, tapi kan bingung pertanyaan apa jawabannya, kita itu bisa minta bantuan. Nah, ketika kita tidak bisa menjawab gitu pertanyaan konsumen yang tersedia pada saat itu kita biasanya meminta bantuan. Meminta bantuannya ke siapa? Ke back office. Jadi di PM ada yang namanya back office gitu ya. Nah, dari agent contact center nih, dari pertanyaan konsumen tadi, Sepertinya Mbak Putrinya sinyalnya putus ya? Bentar, udah Nah, balik ya? Oke, sudah. apakah saya kembali? Oh, sudah ya. Mohon maaf ya, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Hilang. Iya, baik. Jadi ketika selanjutnya Bapak Ibu ya, ketika kita melayani nih agent contact center, pasti kayaknya nih, kayaknya pertanyaannya susah nih, kayaknya nggak bisa kita jawab nih. Nah, kita minta bantuan ke back office gitu di PM. Caranya adalah kita merujuk namanya biasanya. Kita merujuk ke back office, kemudian back office, jika back office-nya memang tersedia jawabannya, biasanya langsung dikembalikan ke agent. Agent mengembalikan ke konsumen. Nah, gimana kalau di back office memang tidak tersedia juga jawabannya? Biasanya alurnya adalah dari konsumen, kemudian ke agent contact center, kemudian ke back office yang ngerujuk ke unit gitu. Misalnya ke RPO, Direktorat Registrasi Pangan ya. Kemudian dari RPO nih ada kebijakan misalnya seperti itu, kebijakan yang memang itu bukan kewenangan dari contact center atau kewenangan dari pengaduan masyarakat ya, itu nanti akan disampaikan ke back office lagi, kemudian disampaikan ke agent contact center, baru agent contact center ke konsumen. Jadi apapun pertanyaannya gitu ya, apapun konsumen tanyakan, sebisa mungkin ada jawabannya. Ketika itu belum tersedia saat itu, kita bisa pending dulu nih, kita bisa nyontek dulu istilahnya, kita bisa ngerujuk dulu, nah dan konsumen itu tetap bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Gitu Mbak Ati kira-kira. Keren banget Mbak Put jawabannya. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya nih dari chat Mbak Anggi mau bertanya, silakan Mbak Anggi. Baik, boleh saya izin lihat chat ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh Mbak Anggi mungkin mau open mic? Boleh? Oh, pertanyaannya lewat chat, biar saya bacakan ya. Apakah
Agent ketika sudah mendapatkan jawaban yang ditanyakan itu di callback atau melalui media lain. Baik, untuk menyampaikan jawaban, iya tadi ya kan kita tutup dulu teleponnya, kita pending biasanya ya. Itu ada SLA-nya juga. Kalau informasi biasanya memang maksimal 5 hari. Namun sesegera mungkin kalau udah ada jawabannya nih, kita langsung menghubungi si konsumen. Nah, cara menghubungi konsumennya itu sebetulnya dengan berbagai media bisa. Namun biasanya kalau pertanyaannya melalui telepon, itu nanti kita akan callback keluar. Gitu. Kita dari 155533 selain bisa menerima, kita juga bisa menghubungi konsumen. Jadi kita callback gitu ya. Kalau misalnya menghubunginya via email awalnya, kita sampaikannya via email juga gitu. Atau misalnya nih, kadang-kadang ada konsumen ya yang nggak bisa di callback nih, teleponnya sibuk terus gitu. Nah, bisa juga kita dengan media lain. Kalau kita udah tahu nomor teleponnya, kita bisa SMS. Kalau seandainya SMS juga tidak terkirim, kalau ada emailnya, kita bisa email gitu. Dengan media apapun sebetulnya yang penting kita bisa tahu si konsumen sudah menerima jawaban dari kita itu bisa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mudahnya memang kalau telepon itu di callback gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Regi nih melalui chat, biar saya bacakan ya. Bisa sharing Mbak gimana cara naikkan level kesadaran melayani dari 1 ke 2 dan 2 ke 3. Silakan Mbak. Baik. Ini kayaknya pertanyaan Pak Regi ya. Makasih Pak pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaan super nih. Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing juga gimana cara menaikkan level service kita nih dari 1 ke 2, 2 ke 3 gitu ya. Sebetulnya saya juga masih belajar, Pak. Sebetulnya saya juga masih belajar soal ini ya, bagaimana cara menaikkan tadi service dari 1 ke 2, 2 ke 3 gitu. Kalau saya pribadi, saya yang ditanya, gimana sih level itu, gimana sampai ke 3 gitu. Karena menurut saya, Pak, hidup itu adalah pilihan ya. Rasanya berat kayak Putri ini pagi-pagi. Hidup itu pilihan. Ketika saya memilih menjadi, mohon maaf internetnya kurang stabil ini. Masih terdengar? Masih. Masih ya, baik. Jadi ketika saya memilih menjadi seorang agent contact center gitu, saya harus tanggung resikonya, baiknya apa, buruknya apa gitu ya. Nah, ketika saya sudah masuk gitu, saya coba mencintai apa yang saya kerjakan. Kalau kita sudah cinta, biasanya kalau udah cinta nih ya, beda ketika nggak cinta nih. Kalau cinta kayaknya tuh apa aja dilakuin gitu, dengan apa yang dicinta, dengan orang yang dicintai nih kayak kita apa aja nih dilakuin gitu. Nah, saya cinta dengan pekerjaan saya, sehingga ya udah, karena saya cinta apapun yang dilakukan gitu ya, oke semuanya gitu. Jadi karena saya cinta terhadap pekerjaan saya gitu ya, maka udah nggak mikirin apa-apa lagi. Ketika saya niatnya mencintai, niatnya itu ya, itu bisa niat saya itu adalah ya sudah, karena sudah sayang, sudah cinta, sudah terlanjur gitu, terlanjur basah mencintai, jadi bisa masuk ke level 3. Udahlah, kita sayang, kita cinta, kita niatnya ibadah gitu. Maka tadi tidak peduli dengan kinerja, tidak peduli dengan cara menggugurkan kewajiban itu seperti apa, karena sudah masuk semuanya di level itu. Gitu. Jadi dengan mencintai pekerjaan kita, dengan menyukai apa yang kita kerjakan, itu nanti level 1 dan level 2 itu kayak seolah tidak ada gitu. Karena sudah masuk semuanya di level 3. Gitu. Ada chat juga nih dari Bu Vika gitu ya. Oke, baik. Boleh mungkin Bu Vika, Bu? Gimana cara 1, 2, dan 3-nya? Kalau saya sih sebenarnya belajar banyak ya dari teman-teman agent ya, yang memang sudah terbukti lah dalam keseharian itu bagaimana memberikan pelayanan dari hati gitu ya. Kalau saya sih tergantung mood sebenarnya ya, ini memang harus dikondisikan ya. Kemarin juga kita pelatihan bagaimana kita bisa memanage emosi kita dengan bokir itu ya. Mungkin teman-teman yang kemarin sempat ikut juga sudah diinfokan ya, bagaimana kita bisa mengubah emosi kita dari body kita gitu ya, body kita, kemudian kirnya itu adalah pikiran gitu.
Jadi memang kenapa tadi saya sampaikan saya belum sampai ke tahap 3 sebenarnya ya. Saya bisa di level 1, bisa di level 2, bisa di level 3 gitu kadang gitu ya. Karena memang saya belum bisa ke tahap 3 seutuhnya gitu ya. Ketika dalam kondisi mungkin dalam situasi pekerjaan gitu ya yang menuntut saya untuk multitasking misalkan ya dengan tekanan yang memang harus selesai bersamaan, itu saya tidak berpikir di level 3 pasti gitu. Saya pasti berpikirnya di level 1. Ini kewajiban saya kerjakan selesai gitu ya. Tapi kemudian ketika di saat-saat tertentu gitu ya mendapatkan pekerjaan, kemudian juga saya dalam kondisi ketika dalam kondisi tertentu lah gitu ya, dan berpikir oh ini kan memang untuk prestasi saya gitu, memang itu untuk kinerja saya gitu, berarti saya berada di level 2 gitu. Tapi kalau lagi waras gitu ya, kalau lagi waras kemudian saya misalkan lagi tertekan di level 1 dan 2 itu juga sudah sudah berada di level itu ya, tapi kemudian saya berpasrah diri gitu ya, berpasrah diri dalam artian ya saya harus melakukan ini untuk ibadah saya gitu ya, memang untuk dikembalikan lagi ke level spiritual saya gitu. Jadi memang kondisi hati mungkin ya, kondisi hati dan mungkin lingkungan kita yang harus yang sangat mempengaruhi kita berada di level mana. Kalau itu sih dikembalikan ke diri saya ya. Mungkin kalau teman-teman sudah mungkin berada di level 3 itu sangat baik sekali gitu ya, bahwa kerja itu adalah ibadah, yang kita kerjakan itu semua tujuan kita adalah untuk nanti gitu ya, sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah gitu ya. Itu mungkin sharing saja dari saya, terima kasih. Jadi fluktuatif ya Mbak Vika ya? Iya Pak, karena saya karena saya wanita, hati saya naik turun Pak. Iya, makasih Mbak Vika, itu kayaknya sambil goreng dadar jagung ya bunyi. Belum Pak, belum masak ya Allah Pak. Jadi belum sarapan dong, Bu? Iya, ini GrabFood-nya baru datang. Baiklah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Bisa raise hand atau langsung open mic Bapak Ibu. Ya, yuk diskusi ada lagi? Atau nih, masih ada waktu ya? Berapa menit lagi berarti waktunya? Masih ada 13 menit ya. 13 menit ya? Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau diskusi, yang mau tanya nih? Atau yang mau main ke belakang? Saya lagi WFO kebetulan. Tapi teman-teman saya di luar, jadi saya lepas masker. Ya, berarti kalau nggak ada yang nanya nih ya, kebetulan nih mau tebak-tebakan. Boleh nggak? Ya, boleh banget. Boleh ya? Boleh ya tebak-tebakan? Iya. Tebak-tebakannya seputar tadi ya. Yang dari tadi Putri omongin, tapi kembali lagi ini adalah tebak-tebakan ya. Jadi tebak aja gitu, nggak perlu serius-serius. Nah, nanti Putri akan bacakan pertanyaan gitu. Bapak Ibu, teman-teman boleh ikutan. Caranya nggak perlu open mic. Nanti dijawab aja via chat gitu ya. Nanti yang tercepat dan yang tertepat gitu. Nanti yang menang gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan juga. Dan ini ya nggak banyak karena memang tidak bersponsor, atau Bapak Ibu ada yang mau jadi sponsor? Tidak bersponsor tapi cukuplah buat beli cilok di depan ya. Mumpung hari Jumat nih. Iya. Kita mulai aja tebak-tebakannya mungkin ya. Nanti bisa dijawab jawabannya di chat. Boleh, karena ini tebak-tebakan jadi boleh nebak-nebak gitu jawabannya ya. Nah, pertanyaan pertama nih, kita mulai ya. Yang tercepat dan yang tertepat ya. Berarti boleh dibantu mungkin ya. Iya. Iya. Silakan, Mbak. Ya, mungkin pertanyaan pertama Mbak Tik boleh bantu? Ya. Didengarkan baik-baik ya Bapak Ibu. Karena cukup mudah, cuman harus teliti ya. Semuanya. Semuanya ya, karena memang ini tebak-tebakan jadi ditebak aja boleh. Pertanyaan nomor 1. Oke. Berapa kali Mbak Putri ganti virtual background? Ayo silakan jawab di kolom chat.
Wow, banyak sekali. Banyak ya, oke. Terpantau, belum ada yang betul. Ayo, berapa? Kita lihat Mas ya. Aljul jawab 4. 4, Arin 6, jawab 7, 3. 1, 5. Oke, baik. Banyak banget 7. Udah ada yang pas belum nih ya? Iya, udah ada yang menang nih, Mbak. Jawabannya 6. Bu Vika yang menang ya. Yang tercepat, bener nggak? Iya, betul sekali. Betul ya, Bu jawabannya Vika loh yang 6. benar. Iya, Bu Tuh, Vika dapat loh. apaan itu? Dapat apaan? Buat jajan cilok, Bu, di depan nanti, Bu. Nanti boleh ya, Bu, ya, Japri Putri ya. Iya, boleh. Iya. Kemudian yang kedua nih, ada Yang lagi kedua, 4 sampai di pertanyaan nomor awal. 2 ya. Pertanyaan nomor 2 ya. Hewan apa yang digendong oleh ibunya? Yang tadi masuknya on time ya. Mungkin bisa ngeliat nih, tadi Putri pantun gitu. Ya, ada yang bisa jawab. Arin jawab kucing. Boleh. Cing, ayo. Ayo Belum yang tepat, lain. Mbak Arin. Ayo coba lagi. Ayo, Boleh lagi. asal-asalan aja. Makan ya. Unta. Marmut. Marmut. Bu Vika jawab itik. Itu pantun pertama kali ya. Bu Vika lagi betul. Oh, Bu Vika hebat nih, kayaknya nyimak nih dari awal nih, Bu. Itik ya. Tadi pantun di awal. Panak itik digendong ibunya gitu. Betul, Bu Vika nih. Bener 2 kali ya. Kita benar 2 kali. Oke. Bener 2 kali. Nanti ya, langsung aja Japri Putri ya. WhatsApp-nya ada di WA Group. Tapi dari tadi Bu Vika mulu nih kayaknya yang menang nih. Iya. Oke, pertanyaan ketiga mungkin. Pertanyaan ketiga Boleh. mungkin Bu Vika lagi ya yang menang ya. Apa makanan favorit Mbak Putri? Nasi, kambing guling, seblak, cilok, seblak. Wah, Mbak Aren yang menang nih kayaknya di kambing guling, betul ya. Aduh, banyak nih ya. Jawabannya kambing guling. Udah ada yang tercepat ya, yang tertepat. Cepat. Tapi disclaimer Bapak Ibu, jawaban Mbak Aren betul kambing guling. Tadi sesuai sama apa yang diomongin tadi memang kambing guling. Tapi disclaimer Bapak Ibu, saya nggak bisa masak kambing guling dan saya sebetulnya nggak suka sama kambing guling. Tapi jawabannya betul kambing guling ya. Yang jawab seblak tuh bener tuh. Seblak cilok ya bener. Cilor bakso ya. Itu bener itu. Oke. Iya, ada lagi nggak nih? Masih ada 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Untuk Ya, pertanyaan 2 nomor pertanyaan 4. lagi ya. Boleh ya. Baik. Bunga apa yang cantik? Bunga apa yang cantik? Ayo, bunga apa? Ayo. Ayo apa yang Wah. cantik? Tadi lo di akhir lo. Kamelia. Bunga bang. Kayak paling bener nih bunga bang. Bunga bang kayaknya ya. Oke, udah ada berarti jawabannya bunga kamelia bener ya. Ya. Bunga kamelia. Jadi tadi di Ya, akhir juga Berti. ada pantun. Iya, betul ya, Mbak Berti. Nanti Japri ya yang menang-menang tadi ya buat beli cilok. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Buat yang belum menang nih. Apa yang dimasak Ini Mbak gampang. Putri sampai mateng? Air. Iya. Udah ada yang benar nih, Mbak. Iya, yang tercepat siapa di atas? Mbak Novi. Mbak Novi ya, baik, betul. Oke. Yang dimasak sampai matang air ya. Karena tadi kalau kambing guling dimasaknya nggak sampai matang. Itu pura-pura doang. Jangan-jangan, iya. Karena tuan rumahnya juga sebetulnya bukan saya tadi.
Tuan rumahnya tamunya. Saya yang jadi tamu sebetulnya. Oke, baik. Udah ada pemenangnya tadi ya, 5. Yang menang boleh nanti hubungi Putri. Nanti kita kirim hadiahnya. Selamat Bapak Ibu. Oke. Masih ada 6 menit lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Kalau nggak ada, saya mau tanya. Mau tanya lagi boleh. Tadi kan Mbak Putri bilang agen CC itu bikin suara jadi empuk ya. Coba tipsnya dong. Soalnya suara Atik kebetulan cempreng nih. Tipsnya ya. Oke. Gimana ya tipsnya? Ya, jujur Bapak Ibu, suara saya juga sebetulnya ngebas gitu. Sebelum masuk jadi agent contact center, dulu suara di telepon, kalau teman-teman ngehubungi nih, Put, kok suaranya kayak cowok sih gitu. Ngebas banget gitu kalau di telepon. Ketika saya masuk ke contact center gitu, gimana caranya komunikasi nih. Kebetulan memang beberapa kali juga pernah ikut pelatihan public speaking gitu ya, untuk suara gitu, agar bagus, agar empuk tadi ya gimana caranya, itu sebetulnya adalah latihan gitu di depan kaca. Biasanya saya latihan di depan kaca awalnya, kemudian latihan juga mendengarkan rekaman biasanya. Nah, kita mendengarkan rekaman nih, kita coba ngomong, kita coba berbicara, ingin suara seperti apa kira-kira ya. Nah, itu kita dengerin, oh kalau kita suaranya kayak gini nih, nanti kedengarannya seperti ini loh gitu. Kalau kita suaranya agak naikin dikit nih, nanti akan seperti itu loh gitu. Nah, jadi memang latihan suaranya ya, itu di nafasannya juga dilatih agar nantinya ketika dihubungi via telepon itu bisa kedengeran bagus gitu. Dan juga latihan artikulasi biasanya itu sering a, i, u, e, o gitu kalau pertama kali ya latihan gitu. Juga sering-sering dengar orang ngomong di berita biasanya. Oh, jadi ngomong seperti ini loh, ugatnya seperti yang pembaca berita. Itu sih kalau dari contact center itu dari saya biasanya. Jadi memang latihan gitu ya, supaya tadi suaranya jadi nggak cempreng gitu. Karena jujur saya kalau udah pakai headset, kalau udah pakai headset ini nih, headset gini, kemudian dengan saya berbicara sehari-hari agak beda. Karena kalau berbicara sehari-hari kan bawel segala macam gitu. Namun kalau udah di balik layar, sebisa kita tahan, gimana caranya suara kita enak untuk didengar gitu. Meskipun di balik layar ya, karena memang kalau agent contact center kan nggak kelihatan mukanya. Jadi kalau kelihatan mukanya otomatis yang harus diatur adalah suaranya tadi, intonasinya, seperti apa, kemudian juga smile voice, pokoknya harus tetap senyum. Makanya tadi fungsinya adalah kaca tadi. Kaca ini bukan buat ngaca, udah cantik apa belum, bukan. Tapi memang buat mengontrol emosi. Ketika udah nih, misalnya ya, dari pagi sampai sore kita kan melayani pasti ada capeknya, enggak? Karena sih ada capeknya. Tapi ketika saya coba menggunakan kaca nih, di mana udah gitu ya, udah capek gitu, saya balik ke kaca gitu ya, saya balik ke kaca ke sini, oh tetap senyum, smiling voice-nya tetap dijaga gitu. Dengan seperti itu, smiling voice-nya tetap jaga, itu di sebelah sana, di seberang sana, itu tetap kalau agent contact center itu ramah sampai sore. Jadi fungsi kaca tadi. Selain itu juga nahan emosi. Kalau kita lagi diomelin nih ya, omelin nih, ikut yang gemes gitu ya, pengen ngomong gimana gitu ya, ikut-ikutan marah karena diomelin gitu ya, tapi tenang, ini kita lagi pakai baju BPOM, dia marahnya ke BPOM, bukan ke saya secara personal. Tugas saya justru adalah menyelesaikan gitu salah mereka seperti apa, kita coba cari solusinya. Nah itu, kembali lihat kaca, senyum, buat senyum. Karena dengan kita memposisikan badan kita, posisinya tegak, gitu ya, smiling voice-nya dijaga, intinya dijaga, gitu. Itu akan ke layanan juga. Kalau kita lagi marah nih, kita paksa kita senyum gitu ya, otomatis nanti suara yang juga kayak suara senyum gitu. Beda kalau misalnya begini nih, duduknya kayak gini gitu ya. Nah, ketika duduknya kayak itu atau misalnya saya nggak senyum, beda suaranya. Jadi tadi smiling voice, intonasi, dan posisi mana cara duduknya. Gitu kalau ingin contact center.
Terima kasih Mbak Put atas penjelasannya. Baik. Sudah pukul 8.29, mungkin Mbak Putri jika ingin memberikan kata-kata penutupnya, silakan Mbak Put. Sudah di akhir ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dari 7:30 tadi, dari sebelum jam kerja gitu ya. Terima kasih kesempatannya, terima kasih atensinya dan partisipasi Bapak Ibu gitu ya, semuanya. Kita bisa silaturahmi di sini pagi ini gitu. Sampai berjumpa di kesempatan. Kata saya Putri Syajarati, Center. Halo Bepom 1500533. Beli minyak Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri atas kata-kata penutupnya. Selanjutnya kepada Pak Regi, silakan Pak untuk memberikan kata-kata penutup. Ya, makasih Mbak Putri, keren banget gitu, saya menikmati begitu ya. Sama dengan menikmatinya ketika saya menonton Mamah Dedeh tadi ya. Kan katanya dia suka jadi Mama Dedeh. Semoga dengan Mbak Putri ini bisa menambah ini ya, pengetahuan teman-teman dan juga semangat teman-teman tuh untuk bisa terus meningkatkan level ya, memberikan pelayanan. Terima kasih Mbak Putri ya, semoga menjadi amal ibadah. Dan untuk teman-teman yang tadi juara kuisnya, nanti dikasih tambahan hadiah ya dari kami gitu, nanti di mejanya teman-teman nanti akan ada sesuatu deh, nanti bisa dilihat sendiri. Baik, terima kasih Pak Regi. Dapat sponsor nih. Terima kasih semua, Mbak. Terima kasih. Ya, Pak Regi. Terima kasih Pak Regi atas kata-kata penutupnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada pagi ini. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekeliruan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan telat makan, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan nikmat sehat, nikmat iman, dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk absen ya. Dari tadi saya sudah di-share juga di chat. Apabila belum, boleh di-copy dulu di kolom chat. Sudah Atik share lagi barusan. Sudah di-copy ya Bapak Ibu ya. Izin untuk end meeting. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.